Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Logikers. Jumpa lagi bersama saya Widi Grafias. Setelah sekian lama kita tidak jumpa, saya nge-host lagi. Nah, sekarang begitu saya disuruh nge-host sama Pimretnya, ternyata temanya luar biasa, ngeri-ngeri sedap. Temanya adalah tentang isu akan diberlakukannya tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Pasti Logikers paham, apalagi Logikers yang sekarang juga sedang menjadi seorang karyawan swasta terutama ya. Kalau yang ASN, konon kabarnya ASN itu sudah diberlakukan TAPERA sejak tahun 2021. Nah, Logikers, TAPERA ini ngomong-ngomong ya, punya dasar hukum yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Nah, ngomongin TAPERA akan lebih pas, lebih asik, lebih mantep dan bakal nusuk nih kalau kita ngobrol sama seorang aktivis buruh. Siapa dia? Di samping saya sudah ada Bli Gede Sandre. Apa kabar, Bli? Baik, terima kasih Bang. Sehat, Bli? Sehat Bang. Alhamdulillah. Logikers, tanpa berlama-lama kita kupas tuntas tentang TAPERA sama Bli Gede Sandre. Kenapa? Beliau paham betul tentang peraturan ini dan beliau juga pasti akan terpengaruh. Kenapa? Karena beliau aktif di buruh, di Partai Buruh, di mana Partai Buruh ini adalah anggotanya semua buruh pastinya. Betul. Oke, dan buruh lah kelompok yang paling terkena dampak dengan adanya PP ini. Saya langsung ke Bung Bli atau Bli Sandre. Bli Sandre, ngomong-ngomong TAPERA ini kan belakangan rame ya. Banyak yang teriak-teriak, banyak yang protes. Tapi yang heran ada yang protes, tapi ada yang juga yang diem-diem. Yang ternyata ada yang sudah terpotong. ASN, kemudian pegawai BUMN, BUMD. Oke lah, mereka kita sampingkan dulu. Yang paling terpengaruh adalah buruh, pekerja swasta, bahkan freelance juga kena. Nah, kita kok hidup di negara plus 62 ini kok makin lama makin makin banyak beban ya. Oke lah, kalau misalnya kita orang-orang yang dianggap mampu kita dipotong itu, tapi ternyata potongan itu juga bukan buat kita. Kenapa? Karena orang-orang mampu pasti punya rumah dong. Betul. Nah, sekarang ada dua, bukan korban ya, ada dua kelompok yang akan terpengaruh. Pertama orang-orang mampu yang jelas-jelas dia udah punya rumah, tetap dipotong. Lalu orang-orang yang pendapatannya hanya UMR itu dipotong dan mereka belum punya rumah. Apakah mereka juga terbebani? Silakan Bli Sandre. Terima kasih Bang. Jadi memang TAPERA ini sampai sudah punya singkatannya nih teman-teman buruh. Namanya apa namanya? Tabungan Pemeras Rakyat. Waduh, ngeri. Jadi diperes nih. Iya. Jadi kita nih Bang, kelas buruh ini sebenarnya dalam 3 tahun terakhir itu upah realnya tidak naik, malah turun. Kita ada kaji itu antara 10% sampai 30% itu kita turun nih. Karena sesuai dengan ini ya, dari pendapatan sama belanjanya dia ya, ternyata naik ya. Karena kebijakan kenaikan upah UMR itu rata-rata itu 1%, 2%, 1%. Kan hasil peraturan pemerintah kayak gitu. Betul. Mereka punya Menaker tuh. Jadi punya rumus dihitung ujung-ujungnya naik 1, sekian persen, 1,0%. Padahal Bang, inflasi itu betul. setiap tahun kan 3%, 4%, 5%, 2%. Sekarang aja agak rendah. Ya? Betul, jadi mereka minus. Nah, tiba-tiba nih Bang muncul nih namanya tabungan pemeras rakyat. Mau dipotong pula kan? 2,5%. Itu lumayan Bang. Maksudnya itu kita ini kan sebenarnya kan daya beli rakyat itu seharusnya dilindungi. Betul. Agar kita bisa tumbuh lebih cepat perekonomian kan karena kan pertumbuhan ekonomi kita tuh ditopang oleh konsumsi. Jadi pada saat konsumsi rakyat melemah karena daya beli menurun akibat gajinya dipotong TAPERA ini akan ada risiko perlambatan ekonomi sebenarnya dalam sisi makro ya. Gitu. Tapi ini sebenarnya yang menarik TAPERA ini kecurigaan teman-teman pengamat juga ada
bahwa ini sebenarnya adalah operasi dari pemerintah ya ini Kementerian Keuangan untuk mencari lahan utang yang lebih gemuk. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena begini Bang, Tapera udah berjalan setahun, sudah ada laporan keuangan Badan BP Tapera itu tahun 2022 menyebutkan bahwa dana terkumpul 8 triliun. Oh, dari yang awal ASN. Dari yang awal, yang ASN dan yang BUMN BUMD itu ya. Ini hampir separuhnya Bang, 45% itu digunakan untuk investasi, tanda kutip ya. Membeli surat utang pemerintah. Ya ini tadi maksud saya itu. Jadi ini memang sepertinya disiapkan oleh Sri Mulyani. Sorry, saya sebut nama ya. Menteri lah gitu kan. Menteri yang jadi pimpinan di Dewan Pengawas Tapera ini. Kan ada Pak Basuki ya. Pak Basuki ya nggak bisa terlalu banyak lah. Kan yang ngatur ini kan finansial banget. Ya, yang mengelola pasti Menkyu pasti. Gitu. Jadi ini seperti sebuah lumbung untuk utang nanti. Artinya itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Dipinjam dulu. Dipinjam, dipakai. Jadi memang namanya manajer investasi BP Tapera ini memang dibekali oleh kewenangan untuk melakukan investasi terhadap dana ini, Bang. Gitu. Jadi dan memang dia akan laporkan nih, ini duit kalian nih gue investasiin ke sini. Sama kayak yang tabungan-tabungan yang sebelum. Persis. Jadi kalau yang kemarin itu 45% ke surat utang pemerintah ya kan. 44% ke corporate bond. Corporate bond kan situasinya lebih. Kita nggak tahu nih benar milik perusahaannya. Betul. Tiba-tiba perusahaannya bagaimana kan? Habis nih 45% uang ya kan. Collab perusahaan itu. Baru sisanya ke deposito sekitar 5% atau 8% gitu. Gitu jadilah komposisi duit Tapera itu ntar diapain lah kira-kira gitu. Nah, jadi, ini mesti tahu nih logikers nih. Ya kan? Kalau nggak tahu ya oke aja gitu kan. Jadi ini sama saja membantu pemerintah untuk berutang, memberikan ruang, memberikan lumbung baru. Kan sekarang susah orang narik utang kan kalau nggak pasang bunga tinggi di situasi surat utang sekarang lah. Karena kan memang semenjak Bank Indonesia menaikkan suku bunga, itu suku bunga deposito ikut naik. Akibatnya nempel-nempel nih ke suku bunga SUN, surat utang. Akibatnya ini banyak pemegang SUN itu pindah ke deposito. Jadi dia kalau bunganya nggak naik lagi si surat utang, dia ini akan ditinggalkan, akan gampangnya susah cari utang lah. Oke. Beli Sandra, berarti Beli Sandra sudah memberikan pencerahan nih. Ternyata kalau situasinya Tapera itu berlangsung, duitnya dikumpulin di mana, diarahin kemana gitu kan. Nah, bagaimana kondisi orang-orang yang akan diwajibkan untuk ikut Tapera ini, termasuk buruh terutama? Iya, kalau kelas buruh ini sekarang lagi berat-beratnya Bang, karena ini kan pasca COVID ini memang kenaikan kelas menengah itu lebih cepat. Orang-orang kaya lebih cepat pulih dan mereka relatif nggak terlalu kena. Ini yang habis nih yang menengah bawah loh. Apalagi kenaikan tingkat upah yang seperti tadi saya cerita cuma malah minus kita kan. Ini udah minus, mau diminusin lagi. Ini kita ini gimana? Berat banget ya. Padahal kan seharusnya perumahan itu kan memang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Bahwa memang sudah hak dari setiap warga Indonesia untuk memiliki rumah yang layak, yang manusiawi. Itu amanat tahun 45 ya kan. Nah, ini sekarang di tahun 2023 ini orang yang belum punya rumah itu menurut BPS angkanya 9,9 juta. 9,9 juta. Itu data BPS. Kalau data Real Estate Indonesia 12,7 juta. Lebih banyak. Ya mungkin ya mereka lebih detail ya kalau Real Estate. Nah, tapi yang lah kita pakai data BPS aja ya. 9,9 juta. Ya anggaplah 10 juta. Kita kurang nih 10 juta rumah. Masih ada 10 juta orang yang belum punya rumah di Indonesia, ya kan? Bagaimana untuk bisa memenuhi ini supaya amanat Undang-Undang Dasar itu bisa jalan gitu kan? Ya artinya kita harus bangun, misalkan ini Pak Prabowo nih kan, dia menang. Kan dia punya program pembangunan rumah, 3 juta rumah. 3 juta. Betul. Ya katanya 3 juta lah. Tapi kan sebenarnya perlunya itu kalau dia 5 tahun ya kan, kurang 10 juta. Harusnya kan 2 juta aja sebenarnya cukup. Iya, cukup. Nah, kalau konkret ini dilakukan 2 juta rumah, ya kan persebaran rumah tangga kita itu untuk perumahan ini 45% di pedesaan.
55% sudah di kota sekarang. Ini pergeseran banget nih. Demografi kita dibanding tahun 90, tahun 80. Ini kan makin banyak urbanisasi, Bang. Iya, betul. Geser. Kota semua. Akibatnya keperluan rumah itu ternyata lebih banyak di perkotaan. Ya. Akibatnya apa? Kita harus membangun rumah yang sesuai dengan situasi perkotaan. Lahan sempit, lahan sudah mahal. Tanah mahal. Lahan negara juga terbatas ya. Di antara terbatas lahan negara itu harusnya lah kita bangun namanya rumah yang rusun. Ya. Nah, itu harga per unitnya itu, harga bangunnya itu yang tipe 24 itu 150-an juta. Ya walaupun kalau versi Sinarmas dia 240 juta karena dia ada margin perusahaan properti lah ya. Tapi kalau sebenarnya ini bangunannya aja per kamar, unit kamar 150 juta. Rumah tapak itu kita bangun di desa. Karena masih tanah masih ini banyak. yang kota vertikal, yang ya. Di desa, yang horizontal, yang rumah tapak boleh lah ya. Itu ukuran, anggaplah ukuran 36, lebih luas, 36 standar lah. Itu biaya bangunannya aja, Bang. 108 juta biaya bangunannya. Kalau kita hitung nih, kita perlu dari komposisi tadi kita perlu sekitar dari 10 juta kebutuhan, ada 4,5 juta perlu bangun di tapak, 5,5 juta perlu bangun di rusun, ya kan? Dalam 5 tahun. Artinya kalau dibagi dalam 5 tahun, dalam setahun, jadinya kita untuk rusun perlu 1,1 juta, untuk yang tapak perlu 900.000. Tambahin kan, 2 juta. Jadi kita perlu 2 juta rumah dibangun setiap tahun. Perhitungan dalam ekonomi perumahan itu, setiap unit rumah yang dibangun, ini data di Amerika, itu menimbulkan 2 tenaga kerja baru. Lapangan kerja 2 orang. Kalau kita perhitungan rumah, setiap dolar yang ditanamkan, $1 itu akan menjadikan $3. 3 kali lipat. Kita kembali ke angka yang tadi ya. Kita bangun 2 juta unit rumah. Kalau yang tadi menurut teori yang tadi itu 1 unit itu bisa menghasilkan 2 pekerjaan. Kalau 2 juta unit, artinya kan akan ada sekitar 4 juta pekerjaan. Potensi pekerjaannya, entah dari tukang bangunannya, tukang apa tuh, semua tuh orang bekerja, Bang. Kelas pekerja pun ikut bekerja, kelas apa yang tidak bekerja semua. Sekitar 4 juta tambahan. 4 juta tambahan itu setiap tahun tenaga kerja, kalau dibagi dengan pertumbuhan ekonomi, 1% ya Indonesia kan 500.000 ya, menyerap lapangan kerjanya maksudnya, ya kan? Kalau dia 4 juta, ini bisa berapa persen? 8% sendiri. Jadi ditambah dengan tadi pertumbuhan kita yang normal 4,9%, 5%, tambah 8%, double digit nih, 13%. Seandainya program rumah itu benar, 2 juta rumah itu benar ya. Gitu. Seandainya kita bisa tuh melompatkan perekonomian kayak gitu sebenarnya ya. Benar. Kayak gitu kira-kira, Bang. Jadi dan itu negara itulah yang berinvestasi duluan. Oh iya, betul. Nanti rakyat menyicil. Yes, itu konsepnya lebih benar gitu ya. Jadi jangan bebanin duluan di depan. Jangan suruh nabung dulu. Barang nggak kelihatan, kalian mau ngapain emangnya? Kalau sudah ada program pembangunan 2 juta rumah, orang ya udah kita yang punya rumah pasti pada menyerbu ke sana. Dan nanti tinggal itu orang hidup semua, Bang. Itu kita bisa double digit untuk pertama kalinya. Pertumbuhan ekonomi belum pernah terjadi di. Ini artinya sebenarnya sejalan dengan kampanye Prabowo Gibran akan membangun 10 juta rumah itu ya. Dia bilang 3 juta rumah. 3 juta rumah itu. Tapi terlalu banyak. Terus kemudian ada tapera. Mungkin ini arahnya ada idenya ini sejalan nih sebenarnya kalau benar ya. Sebenarnya kelihatannya. Tinggal konsepnya tadi jangan rakyat yang suruh bayar dulu. Jangan suruh bayar dulu, jangan suruh nabung duitnya, jangan-jangan lu pakai yang lain nih. Itu kan sama aja kayak developer dong kalau gitu kan. Kan kalau kita kan konsepnya kan harusnya negara yang menaungi. Jadi, dari mana duitnya? Kan tadi kita hitung untuk, saya udah pernah hitung anggaran itu kira-kira anggarannya tadi dengan angka 108 juta per unit, 150 juta per unit urusan itu, sekitar dapatnya 350 triliun. 350 triliun ada nih, kita hitungannya itu. Dari mana? Sekarang ini dana infrastruktur 2024 aja 422 triliun. Utang. Anggaran
APBN untuk ya, seluruh infra mau jalan apa segala macam 422 triliun. Bisa nggak ini digeser realokasi sehingga 350 untuk bangun rumah ini kan yang satu 420 ini 350 ya oke lah. Kita cuma dapat realokasi berhasil cuma 200 T. Sisanya 100 T dari mana? Dari kita cari yang lain. Bahkan kalau boleh ekstrim, cetak uang tuh mungkin loh untuk proyek yang sangat produktif. Karena apa Bang ini? Yang paling penting, sektor properti perumahan ini itu terikat sekali dengan 185 sektor ekonomi yang lain. Itulah alasan tadi kenapa setiap membangun satu rumah itu bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tadi sangat besar itu kan. Secara karena logikanya gitu ya, logika berpikir yang sehat begitu ya. Iya. Karena orang bangun satu rumah itu melibatkan banyak sekali sektor. Betul. Iya kan? Dari kayunya, lantainya, apanya, arsiteknya, tukang besi segala macam. Ada 180 sektor ekonomi lain yang ikut naik. Betul. Kalau perputaran roda ekonomi jadi bagus. Nah, problemnya kan memang kebijakan pemerintah itu tadi ya. Kalau dia membangun infrastruktur dalam pikiran mereka baliknya cepat mungkin ya, saya nggak tahu juga ya. Kalau bangun rumah rakyat yang nyicil mungkin balik modalnya lama misalnya. Ya harus dibuat lama memang 30-an tahun minimal itu kita harus buat mereka nyicil karena biar semakin murah kan. Ini kan buat orang-orang kelas menengah ke bawah sebenarnya kan. Janganlah kita bunganya kita tinggiin. Kalau perlu bunganya kita subsidi semua. Dia tinggal nyicil mungkin selain DP 0%, bunganya juga mungkin 1% kita flatin aja. Kita subsidi terus. Karena ini orang bawah. Iya kan? Itu mungkin 30 tahun. Jadi gitu Bang, kita invest dulu. Ini berarti keseriusan pemerintahan ke depan memang dipertaruhkan di sini. Betul. Karena ini kan pengorbanan sebenarnya. Pengorbanan dulu harusnya. Karena harusnya negara memang harus membiayai, rugi lah istilahnya, harus siap rugi demi keberlangsungan ekonomi masyarakat kan sebenarnya gitu. Dan nggak rugi juga nanti dibayar oleh walaupun lama ya. Setelah mereka dapat kerja atau lewat pekerjaan yang sekarang kan pasti akan dicicil terus. Kalau konsep negara yang baik, pemerintahan yang baik harus begitu memang. Bukan dagang. Kalau dagang ya beda ya. Kalau dagang properti kan ya lu bayar dulu, gua bangunin. Kan gitu ya. Nah, kalau misalnya konsepnya itu kan ngeri ya beli ya. Ngerinya adalah kalau ada yang menghitung bahwa kalau kita dipotong 3%, itu baru dapat rumah setelah 100 tahun kemudian. Nggak masuk ya. Nggak masuk akal. Orangnya udah kemana? Dan boleh buat renov. Nah, emang semua orang mau renov? Belum tentu kan? Yang penting punya rumah udah cukup ya. Ya udah berarti nanti uangnya boleh diambil lah. Ngapain nabung di kalian gitu kan bilang. Dengan gua tabung di bank lain yang lebih ini kan. Nanti kalian bunganya kalian pakai utang buat ini, terus apalagi ada banyak masalah yang berhubungan dengan jenis-jenis tabungan seperti ini kan. Ada Asabri kemarin kita masih ingat. Penyelewengan. Ada ini. Itu kan sebenarnya polanya sebenarnya itu gitu Bang. Hampir mirip gitu. Logikers nih kalau kita pakai logika aja ya. Kalau pakai logika kita disuruh nabung. Dana dikumpulin oleh badan pengelola. Biasanya tuh kalau di pemerintah tuh ada badan pengelola. Haji ada. Badan pengelola haji, apalagi Jam Sostek. Kalau sekarang apa namanya? BP Jam Sostek. BPJS atau BP Jam Sostek BPJS, itu juga TK. Itu dikelola juga. Seandainya pengelolaan baik, seandainya pengelolaan sehat, tidak ada penyelewengan, mungkin saja pemerintah akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi oleh publik. Problemnya adalah karena sudah berkali-kali ternyata pengelolaan keuangan rakyat kecil oleh pemerintah ada itu. Kita sedih gitu. Itulah yang buat pengusaha kan walaupun cuma 0,5% kan sebenarnya kecil. Kalau di luar negeri di Singapura itu buruhnya misalkan 2%. Pemerintah di Provident Fund itu, di pengusahanya tuh 7% gitu kan. Ini kan cuma 2,5%. Pengusaha kecil banget sebenarnya. Dia udah nggak mau karena ya mungkin takut dimaling juga kan, sama mirip dengan yang tadi lah, kekhawatiran. Ini integritas bagaimana nih? Pertaruhannya. Kemudian keuangan ada kasus apa yang belum sempat dilanjutkan kemarin tuh kan, yang sekian ratus juga tuh kayak angkanya itu kan. Bagaimana nih? Nih, Beli. Kalau ngomongin orang menengah ke bawah ya, menengah ke bawah juga ada loh yang punya rumah.
ya katakanlah kita kelas menengah nih, kelas menengah yang memang sudah bekerja baik itu sebagai swasta, karyawan swasta ataupun ASN juga ada punya rumah. Nah, bagaimana nasib yang punya rumah ketika diwajibkan ini beli ini? Ya harusnya kan itu nggak adil kan, itu kan kita tidak sesuai dengan Pancasila lah gitu, kita tidak bisa memberikan keadilan sosial. Lo kenapa buat orang yang punya rumah, lo tetap pungut gitu kan? Ini kan barang ini kan akan menjadi aset, akan menjadi kenapa kita ngurusin investasi orang gitu loh misalnya, iya kan? Kecuali ya apa untuk yang lain lah, pendidikan atau apa, oke, masih. Tapi kalau rumah ini kan harusnya orang itu sendiri. Betul. Negara yang nolong orang ini, bukan negara menyuruh orang yang udah pada punya rumah nabung untuk orang ini kan gitu kan. Sekarang kan gitu. Betul. Tapera itu kan menyuruh semua orang nabung, mau punya rumah mau apa. Mau nggak punya, mau punya tabung 3%. Dan itu konon tabungan yang memaksa. Benar ya? Kan wajib kan? Wajib. Karena begitu terima gaji udah otomatis potong. Sudah duluan kena. Itu gimana nggak sedih kita? Karena apa? Karena kan ternyata kayak tadi angka backlog perumahan itu cuma sekitar ya paling 15% warga yang perlu banget gitu loh si rumah itu. Masa 85% ini mau kita pungutin juga gitu kan. Itu kan kalau ngelihat dari angka tadi ya 9 ketidakadilannya 10 betul. Yang butuh rumah kan, itu. Betul. Ketidakadilan. Kecil banget ya sebenarnya. Kecil ya 10 sampai 15% gitu kan dari rumah tangga. Iya, karena kan? itu hitungannya KK ya. Survei BPS kan per kakak rumah tangga. Jadi ada 10 juta backlog perumahan, itu artinya ada sekitar 3-4 orang lah situ kan. Ada 30-40 juta orang ya. Sesuai dengan jumlah tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran kita kan memang beririsan lah dengan angka itu kan. Gitu. Nah, kalau dari mungkin beli pasti riset ya. Artinya kan ini kan sudah setahun, sudah ada laporan segala macam. Sudah ada laporan. Ada yang berhasil nggak sih beli? Artinya dari yang Tapera yang sebelumnya ternyata udah ada nih. Belum ada alokasi untuk pembangunan selama setahun, nggak ada. Belum ada. Ya, padahal udah 8 triliun. Buat beli surat utang, nunggu berapa yieldnya? 6% setahun. Itu atau corporate mungkin dia beli di BCA atau beli di mana nggak tahu kita. Dapat persenan kenaikan saham berapa sama deposito. Nggak ada tuh yang buat pembangunan rumah beneran, belum. Belum mana ya? Belum. Artinya makanya sebenarnya kalau warga Indonesia nih, warga plus 62 sadar dan ini menjadi beban, kan harusnya ini ya harus melakukan sesuatu. Nah, apakah ada yang akan melakukan sesuatu untuk memprotes ini, Bu? Iya, ini kan memang penolakannya juga sudah dimulai ya, termasuk dari teman-teman di Partai Buruh juga sudah mau turun ya, Bang. Turun memang tanggal 6. Memang catat nih Logikers, Partai Buruh mau turun. Tanggal 6 Juni, rencananya mau ke Istana Negara rencananya. Apa yang disampaikan apa tuh? Menolak Tapera. Menolak Tapera. Ya, dengan segala macam logika yang sudah dari tadi kita diskusikan itu poin-poinnya sebagian besar masuk ke sana gitu. Gitu. Itu alasan penolakannya karena ya tingkat daya beli kelas pekerja buruh ini juga masih lemah gitu kan, kenapa masih harus dibeginikan. Terus juga yang tadi barusan rasionalisasi ini sebenarnya kalau dikumpulin sampai sekian puluh tahun beneran bisa beli rumah nggak sih sebenarnya gitu kan? Betul banget. Itu juga jadi alasan kita tuh situ dan poin-poin lain gitu. Kita aja berat, Logikers. Tentunya kalau ditanya satu persatu, tim logika bicara aja kalau ditanya satu persatu, rumahnya nyicil nggak? Pasti nyicil. Dengan cicilan yang sekarang dibebankan oleh tim kita aja per bulan aja berat. Nyisiin cicilan ini, kebutuhan ini, tambah bunga lagi, makin lama makin tinggi gitu kan. Kita sudah nyicil, sementara habis itu kita dipotong lagi 3%, lumayan kan? Lumayan. 3% buat beli beras dari gaji kita, lumayan. Buat ongkos ke kantor, bisa. Buat biaya sekolah, bisa. Jadi, kalau misalnya Logikers punya komen dengan dengan rencana dari Beli Sandra yang dengan Partai Buruhnya akan menolak, komen langsung di akun kita, YouTube kita Logika Bicara. Dukung rencana dari teman-teman buruh. Kenapa? Karena Partai Buruh mewakili teman-teman kelas menengah ke bawah, terutama kelas pekerja, kelas buruh yang memang nasibnya tidak terlalu
membahagiakan mereka. Kenapa? Tadi hitungannya adalah kalau kenaikannya 1%, ya kan? UMR 1% nih, Logikers, inflasinya 3%, bayangin. Udah minus, Pak. Udah minus jadinya, tambah lagi 3% kalau dipotong. Nah, kita sama-sama doakan semoga suara dari Partai Buruh bisa didengar oleh pemerintah ke depan, agar dipertimbangkan lagi rencana penerapan tapera khususnya untuk teman-teman di swasta ya. Tidak hanya buruh, kita juga kena yang swasta. Dipertimbangkan atau dicabut sekalian karena menurut kita itu tidak urgent. Karena yang paling urgent ya gimana cara meningkatkan perekonomian kita baik secara makro maupun mikro. Nah, Logikers, terima kasih kita sudah bersama Beli Sandre. Mudah-mudahan tema kita hari ini yaitu mensikapi rencana tabungan perumahan rakyat, tabungan pemerasan rakyat. Jadi kalau logika bicara, taunya tabungan perumahan rakyat. Teman-teman buruh, ini tabungan yang kerjanya meres rakyat. Oke, terima kasih Logikers. Terima kasih. Jangan lupa selalu ikuti akun kita Logika Bicara dan tetap salam logika. Salam logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.